Sebuah drone Hizbullah menembus pertahanan Israel pada 15 Agustus dan melukai 3 prajurit elit di Halom. Israel membalas dengan serangan menewaskan 11 orang, termasuk 3 anak dan 2 perempuan. 2 hari kemudian, pada 17 Agustus, Israel kembali melancarkan ofensif darat di Lebanon Selatan. Baku tembak berlangsung sporadis, sementara militer Israel memperkirakan operasi ini bisa berlangsung selama beberapa hari. Masalahnya, ini bukan lagi sekedar pertukaran serangan antara 2 kekuatan bersenjata. Selama sekitar 5 bulan, bentrokan terus berulang, sementara warga sipil Lebanon kembali berada di tengah garis api. Pertanyaannya, mengapa ofensif Israel terus berlanjut, tetapi Hizbullah masih belum benar-benar berhasil ditumpas? Selama hampir 5 bulan, bentrokan di Lebanon Selatan tidak pernah benar-benar berhenti. Sejak 30 Maret hingga ofensif baru pada 17 Agustus, Israel kehilangan sedikitnya 6 tentaranya dan puluhan lainnya terluka dalam berbagai insiden. Yang menarik, pola serangannya menunjukkan bahwa Hizbullah tidak sekedar menunggu dan membalas tembakan. Pada 30 Maret, ketika pasukan bantuan Israel datang ke lokasi bentrokan, unit tersebut justru menghadapi serangan lanjutan. Artinya, pasukan yang datang untuk membantu bisa berubah menjadi sasaran berikutnya. Semacam ambush di dalam ambush yang membuat respon Israel semakin rumit. Tekanan meningkat pada 19 hingga 20 Juni. Dalam satu rangkaian serangan, Hizbullah meluncurkan lebih dari 175 proyektil ke wilayah Israel. Intensitas ini cukup besar hingga IDF menghentikan sementara sebagian tembakan di luar zona keamanan yang ditetapkannya. Lalu pada 15 Agustus, pola tersebut kembali berubah. Sebuah drone Hizbullah berhasil melukai 3 anggota Yahalom, unit elit Israel yang dikenal khusus menangani operasi bawah tanah dan penghancuran terowongan. 2 hari kemudian, Israel merespon dengan ofensif darat baru. Jadi, masalah IDF bukan semata-mata jumlah serangan. Hizbullah tampaknya terus mencari celah, menyergap pasukan bantuan, meningkatkan volume serangan ketika diperlukan, lalu menggunakan drone presisi untuk menyerang unit bernilai tinggi. Dan justru disinilah paradoksnya. Israel memiliki keunggulan udara, intelijen, dan persenjataan yang jauh lebih besar. Tetapi di medan sempit Lebanon Selatan, keunggulan itu tidak otomatis membuat pertempuran menjadi mudah. Israel memang menilai Hizbullah sudah jauh lebih lemah dibanding sebelumnya. Bahkan penilaian internal IDF menyebut kelompok ini berpotensi runtuh jika kehilangan pelatihan dan pendanaan Iran. Masalahnya, ini masih proyeksi, bukan kenyataan di medan perang. Rentetan serangan pada segmen sebelumnya justru menunjukkan kemampuan taktis Hizbullah masih bertahan. Salah satu masalahnya adalah medan. Sebagian besar persenjataan Hizbullah dilaporkan tersimpan di lembah-lembah dalam di utara Sungai Litani. Area ini disebut sulit dan berbahaya untuk diakses. Ironisnya, wilayah yang seharusnya menjadi sasaran pelucutan senjata pada fase kedua, proses disarmament, justru merupakan kawasan yang paling sulit disentuh. Lebanon juga menghadapi persoalan institusional. Lev mengakui memiliki keterbatasan hukum untuk menggeledah rumah pribadi, meskipun mendapat mandat untuk melucuti persenjataan Hizbullah. Pihak Lebanon bahkan menilai serangan Israel ikut menghambat operasi pelucutan tersebut. Sementara itu, Hizbullah masih mampu menggabungkan barrage roket massal, drone presisi, dan penyergapan berlapis. Jadi, persoalannya bukan sekedar berapa banyak senjata yang tersisa. Selama sebagian kapabilitas masih tersembunyi di medan yang sulit dijangkau, sementara institusi Lebanon memiliki batas hukum untuk bertindak, Hizbullah masih memiliki ruang untuk bertahan dan melakukan serangan terbatas. Setiap kali serangan Hizbullah terjadi, respon Israel kembali menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas. Pada 19 hingga 20 Juni, sedikitnya 27 orang tewas dalam rangkaian serangan Israel. Pada 10 Agustus, Israel kembali menuding Hizbullah menggunakan warga sipil sebagai human shield. Dan pada 15 Agustus, setelah drone Hizbullah melukai 3 tentara elit Israel, serangan balasan menewaskan 11 orang, termasuk 3 anak dan 2 perempuan. Pola ini penting karena korban sipil bukan muncul sekali sebagai insiden terpisah. Berulang kali, serangan terhadap Hizbullah berakhir dengan dampak yang jauh lebih luas terhadap lingkungan sipil. Tentu, Israel menyatakan serangannya ditujukan kepada target militer dan berulang kali menuduh Hizbullah beroperasi di tengah masyarakat. Hizbullah sendiri membantah narasi tersebut dan menuduh pemerintah Netanyahu memiliki kepentingan politik dalam mempertahankan eskalasi.
Karena itu pertanyaannya relevan, bukan sekedar siapa yang menembakkan serangan pertama, tetapi seberapa proporsional responnya. 3 tentara terluka, lalu 11 orang tewas, termasuk anak-anak. Angka seperti ini tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum perang, tetapi cukup untuk membuat publik mempertanyakan bagaimana keputusan penargetan dibuat dan seberapa besar risiko terhadap warga sipil diperhitungkan. Dan ketika pola serupa muncul berulang kali, korban sipil tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai angka tambahan dalam kronologi perang. Mereka menjadi bagian dari persoalan strategis yang semakin sulit diabaikan. Di tengah bentrokan yang terus berulang, pemerintah Lebanon kini menghadapi dilema yang hampir mustahil. Pada 7 Agustus, kabinet secara resmi menyetujui rencana peluncuran senjata seluruh kelompok bersenjata, termasuk Hezbollah, dan memberikan tugas kepada Lebanese Armed Forces untuk menyusun rencana konkret sebelum 31 Agustus. Keputusan itu muncul di bawah tekanan kuat Amerika Serikat. Tetapi keputusan di atas kertas belum tentu bisa diterapkan di lapangan. Sekretaris Jenderal Hezbollah justru mendesak pemerintah menghentikan perundingan dengan Israel, dengan alasan proses tersebut hanya menghasilkan konsesi sepihak dari Lebanon. Sementara itu, Lev sendiri menghadapi keterbatasan kemampuan untuk memaksakan pelucutan secara penuh. Memaksa Hezbollah menyerahkan senjatanya melalui operasi militer beresiko membuka konflik internal yang jauh lebih besar, termasuk kemungkinan perang saudara. Di sisi lain ada UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB yang selama bertahun-tahun ditugaskan menjaga stabilitas Lebanon Selatan. Dengan sekitar 10.500 personel dan anggaran sekitar $500 juta per tahun, misi ini pun menghadapi keterbatasan mandat dan kemampuan. Mandat UNIFIL sendiri diperpanjang hingga akhir Desember 2026, sementara Amerika Serikat memangkas kontribusinya terhadap operasi penjaga perdamaian PBB secara global. Jadi Lebanon kini terjepit dari 3 arah, tekanan Amerika Serikat untuk melucuti Hezbollah, ancaman eskalasi internal jika pemerintah memaksanya, dan mekanisme internasional yang semakin terbatas. Masalahnya bukan sekedar siapa yang memegang senjata, tetapi apakah negara Lebanon benar-benar memiliki kekuatan untuk mengambil kembali kendali atas senjata tersebut. Ironinya, ketika tembakan masih berlangsung di Lebanon Selatan, jalur diplomasi justru tidak pernah benar-benar berhenti. Pada 4 Agustus, putaran baru perundingan Lebanon-Israel dimulai di Roma. Fokusnya adalah menghentikan serangan Israel dan mempercepat penarikan pasukan IDF dari wilayah Lebanon. Yang lebih menarik, pada awal Agustus, para negosiator juga telah menyepakati daftar pendek negara yang berpotensi mengirim pasukan untuk memverifikasi proses pelucutan senjata Hezbollah. Artinya, pembicaraan sudah bergerak dari sekedar pertukaran tuntutan menuju pembahasan mekanisme yang lebih operasional. Namun kemudian datang serangan 15 Agustus. Presiden Lebanon Yousef Aoun mengaitkan serangan tersebut dengan proses diplomasi yang sedang berlangsung. Menurutnya, serangan itu dapat dibaca sebagai sebuah pesan Israel menjelang putaran negosiasi berikutnya. Disinilah situasinya menjadi paradoks. Di satu sisi, pemerintah Lebanon dan Israel membicarakan penarikan pasukan, pelucutan senjata, dan mekanisme verifikasi. Di sisi lain, drone, artileri, dan pasukan darat tetap bergerak. Jadi perang dan diplomasi ternyata bukan 2 tahap yang saling mengaitkan. Keduanya berjalan secara paralel. Pertanyaannya kemudian menjadi jauh lebih sulit. Apakah serangan-serangan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat posisi masing-masing di meja perundingan? Atau memang operasi militer yang kebetulan berlangsung bersamaan? Selama 5 bulan terakhir, pola yang muncul terlihat semakin jelas. Hezbollah memang telah kehilangan sebagian kemampuan dan menghadapi tekanan besar. Tetapi di medan tertentu, kelompok ini masih mampu menggunakan drone, barrage roket, dan penyergapan untuk membuat IDF membayar mahal setiap operasi. Israel memiliki keunggulan militer yang jauh lebih besar, tetapi responnya berulang kali menimbulkan korban sipil dan memunculkan pertanyaan tentang proporsionalitas serangan. Sementara itu, pemerintah Lebanon berada di tengah. Beirut ditekan untuk melucuti Hezbollah, tetapi tidak memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup untuk melakukannya tanpa resiko konflik internal yang serius. Dan semua itu terjadi ketika meja perundingan di Roma tetap berjalan. Inilah paradoks terbesar Lebanon Selatan. Perang tidak menghentikan diplomasi, dan diplomasi juga belum menghentikan perang.